kecil yang kita beri porsi terlalu besar, sering mengganggu perbaikan diri kita. Di buku itu saya kutipkan cerita, ini seorang admiral dari Amerika, dia terkenal penjelajah kutub, khususnya kutub selatan. Beliau diceritakan begini, jadi beliau menulis buku tentang pengalaman waktu menjelajah kutub selatan. Jadi beliau melihat anak buahnya, orang-orang di sekelilingnya itu, padahal di suhu yang sangat dingin yang mengancam nyawa, itu sering disibukkan oleh hal kecil daripada mikir gimana caranya biar selamat, tidak mati. Jadi ceritanya Admiral Beit ini, jadi suhu di kutub selatan itu 80 derajat di bawah nol. Jadi salah kostum innalillahi sudah. Salah ruang innalillahi. Tapi beliau cerita, orang-orangku itu selalu bertengkar kalau ada seorang dari mereka melebihi batas waktu tidur yang jadi giliran temannya. Kemudian ada juga yang muak dengan temannya karena kalau makan terlalu banyak mengunyah, bersuara lagi, itu menjengkelkan. Terus gegeran karena yang kecil-kecil itu. Yang tidak penting, padahal nyawanya setiap detik terancam. Di hal-hal kecil seperti itu sanggup merampas akal orang-orang yang sangat disiplin pada ketaatan dan ketertiban. Jadi hidup ini terancam, sewaktu-waktu kita bisa mati, kata dia. Tapi orang-orang yang diributkan hal tidak penting itu. Jadi hal-hal penting yang diberi porsi terlalu besar. Bukan berarti itu tidak masalah. Iya masalah. Tapi ini loh, ada masalah yang jauh lebih besar, yang dianggap kecil saja. Yang sering diuraikan kan misalnya ya, kalau di kita itu ekologi, masalah lingkungan. Itu kan orang anggapnya tidak terlalu penting. Pembahasannya juga mungkin tidak seintens kalau orang bahas politik. Padahal itu mengancam nyawa kita bisa sewaktu-waktu. Tapi kita tidak peduli itu. Asik bahas isu-isu kecil. Nah jadi hal kecil yang diberi porsi terlalu besar. Bukan kok terus itu tidak masalah. Iya itu masalah. Tapi ya, mbok didahulukan yang lebih penting, lebih besar. Ini kalau di manajemen diri kan ada istilah prioritas. Kadang-kadang algoritmanya medsos itu membuat kita terseret ke hal-hal kecil ini. Lupa ada problem-problem yang lebih penting, lebih besar. Akhirnya hal yang pokok terabaikan. Kita terlalu sibuk dengan hal kecil. Seperti ngaji misalnya, mungkin ada yang kalau ngaji duduknya langganan, pokoknya di tangga itu atau di tiang itu biar dapat sandaran itu. Tiap hari nonton itu. Begitu ada yang nyanderin, enggak jadi ngaji, sudah ada orang nyanderin. Padahal sandaran itu kan hal kecil. Tapi kok tehnya sudah habis, kopinya habis, sudah jadi ngaji. Kopi itu komplemen kecil. Iya sih, kan tidak ada kopi, pahit. Tapi kan yang lebih penting ngajinya. Tapi kan kalian tidak ke situ. Kita sering begitu. Hal kecil jadi besar. Ini juga sering menghalangi kita. Padahal memperbarui diri itu kita harus jelas prioritas-prioritas pokok. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Kita harus punya ini. Kalau tidak punya, pontang-panting. Hidup kita itu multidimensi. Ada banyak yang harus kita urusi. Tapi kita juga harus punya prioritas. Ya kuliah, ya urusan keluarga mungkin. Pacar mungkin. Urusan apalagi ekonomi mungkin. Itu kalian harus punya rankingnya. Itu tadi loh, makanya ada menetapkan arah tadi loh. Pak, pokoknya saya kuliah Pak. Apapun yang terjadi. Yang lain-lain kalau bisa saya jalani. Tapi kalau tidak, ya saya tinggal dulu. Yang penting kuliah. Ini namanya punya prioritas.
Punya prioritas itu memudahkan kalian kalau ada masalah. Misalnya ya, pokoknya saya kuliah Pak, pacar nomor 2 misalnya. Jadi kalau bisa jalan bareng ayo, kalau enggak tabrakan, yo kuliahnya saya dulu kan. Nggak perlu dipikir dalam-dalam, nggak perlu nyari referensi apa. Pokoknya karena prioritas di bawah yo kalah sama prioritas yang lebih atas. Kalau bisa jalan semua ayo, tapi kalau enggak ya yang utama didulukan. Nah, biasakan punya prioritas. Biar kalian enggak capek semuanya harus dipikir detail. Kalau punya prioritas lebih enak. Pokoknya saya nomor 1 pacar Pak, kuliah nomor 2, nomor 3. Jadi kalau pacar saya ngambek ya saya bolos kuliahnya misalnya. Nah kalau kalian kayak gini yo itulah dengan segala risiko hidupmu. Kalau kamu memutuskan begitu, siap-siap menanggungnya. Tapi yang jelas meringankanmu punya prioritas itu. Urusanmu banyak saya tahu, yang harus kamu openi ya banyak. Tapi ketika punya prioritas lebih mudah. Lanjut. Bersyukur. Kata beliau, Islam itu memandang hidup ini nikmat. Hidup ini anugerah, bukan kutukan. Maka jangan merasa Allah menyiksa kita. Wah, Allah naruh saya di Indonesia ini berarti enggak. Hidup ini nikmat. Cara pandang kita ayo digeser. Tentu saja seperti tadi ya, wala yabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Akan selalu ada ujian, tapi itu bukan alasan untuk menganggap hidup ini bukan nikmat. Kita tidak sadar betapa besarnya nikmatnya Allah pada kita. Di situ saya ambil dari bukunya Jadid Khayatak, itu ada cerita menarik dari Khalifah Harun al-Rasyid. Satu ketika beliau ketemu seorang sufi namanya Ibnu Samak. Nah, Khalifah Harun al-Rasyid kan senang belajar. Ketemu sufi ini beliau minta, wahai Syekh, beri saya petuah. Lalu Ibnu Samak berkata, wahai Amirul Mukminin, seandainya minuman, karena saat itu di depan khalifah ada minuman ini dihalangi dari Tuan, maukah Tuan menebusnya dengan kerajaan Tuan? Misalnya kalian hausnya luar biasa, ada air 1 gelas, itu pun tidak bisa kalian ambil, pokoknya sudah mati-matian mau mati. Nah itu kata Ibnu Samak, kalau minuman ini dihalangi, mau ndak sampai nebus dengan kerajaan Tuhan? Ya Harun al-Rasyid membayangkan situasi begitu, ya tentu saja mau. Oke ya. Terus seandainya sudah minum sih, terus pengen kencing, tapi ndak bisa kencing, ndak bisa keluar. Terus apakah Tuhan mau menebus ndak bisa kencing itu dengan seluruh kerajaan Tuhan untuk bisa kencing? Harun al-Rasyid jawab, iya sih, kalau sudah begitu apa saja sudah. Jadi terus Ibnu Samak bilang, lah terus apa yang baik dalam kerajaan Tuhan yang tidak bisa menyamai minuman dan air kencing? Engkau membanggakan kerajaanmu, wong air kencing saja harganya lebih mahal ternyata dari kerajaan. Oh, kerajaan Abbasiyah superpower pada zamannya. Kita belum ngalami jadi negara superpower. Tapi ternyata harganya tidak lebih mahal dari air kencing. Loh, betapa Allah memberi kita anugerah yang sangat mahal dalam hidup kita, nikmat yang sangat luar biasa. Di betapa tersiksanya kalian yang mau kencing tidak bisa, mungkin pas lagi di atas bis supirnya diminta berhenti tidak mau. Itu mungkin kalian disuruh bayar lagi juga mau. Ternyata kencing itu mahal. Ya. Jadi ini loh, makanya hidup itu kita tidak bersyukur itu tidak pantas. Ya Allah sudah memberi nikmat sedemikian rupa banyaknya kepada kita. Baik, terakhir, mari pada akhirnya kita menjadi diri kita sendiri. Sesungguhnya
Apabila seseorang keluar dari pembawaan wataknya dan memisahkan diri dari tabiat akal yang jiwanya tidak ada penyimpangan di dalamnya, merupakan satu perkara yang akan merusak kehidupan tersebut dan menimbulkan keguncangan-keguncangan dalam tingkah lakunya. Engkau mungkin mendengar kisah tentang seekor gagak yang tertarik untuk berjalan di atas tanah. Akibatnya, dia tidak dapat melangkah sebagaimana dia inginkan dan tidak dapat terbang sebagaimana dia diciptakan. Jadi ayo kita menjadi diri kita sendiri, tidak mudah terombang-ambing oleh komentarnya orang yang tidak jelas. Karena yang lebih tahu diri kita secara lebih dalam, lebih detail itu kita. Kadang-kadang kita mudah terpengaruh orang, seperti burung gagak yang dicontohkan di sini. Mungkin orang komentar, wah kamu hebat kalau begini, sebaiknya kamu begitu, oh kamu jangan seperti ini, tidak cocok. Itu orang membaca kita, mungkin dia lihat dari luar saja, kita yang ngerti diri kita sampai dalam. Kadang-kadang kita mengorbankan pemahaman kita terhadap diri kita hanya karena ingin mendapat validasi dari orang lain, ingin dipuji orang, ingin tidak ditolak oleh orang. Akhirnya kita seperti burung gagak tadi. Burung gagak itu harusnya terbang, tapi mungkin dia mencoba hidup berjalan. Akhirnya apa? Dia berjalan dengan tidak canggih, terbang lupa. Tidak bisa apa-apa akhirnya. Jadi awali dengan pengenalan diri, kemudian lanjutkan dengan menjadi dirimu sendiri. Kalau kita sudah kenal apa dan siapa kita, termasuk tujuan kita, saatnya kita menjadi diri kita sendiri. Ini kan ada ayat yang menarik. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzanna wa inhum illa yahrusun. Jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanya membuat kebohongan. Jadi kalau kita sibuk mendengarkan komentarnya orang saja, atau ikut apa yang dilakukan orang lain, ikut yang viral-viral itu kan aksaro man fil al. Pada akhirnya kita akan tersesat. Karena kita tidak punya jati diri. Kita lupa, seperti saya bilang tadi, true self kita terjatuh pada fake self, diri kita yang palsu. Jadi membentuk hidup baru, memperbarui hidup, bukan berarti melupakan hakikat diri kita, jati diri kita, true self kita. Tapi mungkin saja itu bentuknya adalah kembali ke diri kita yang sejati. Setelah sebelumnya kita diombang-ambingkan oleh komentarnya orang, kondisi masyarakat sekeliling kita, dan lain sebagainya. Saatnya kita menjadi diri kita sendiri dengan makna hidup versi kita. Seperti Paul Ricoeur tadi di awal ya, kita harus sudah mulai masuk second naivete. Jadi kita mulai masuk fase sadar, bukan lagi fase ikut-ikutan. Hidup yang sadar makna, tahu apa yang harus aku lakukan dan apa yang jangan aku lakukan sesuai dengan kondisi real, kondisi konkret diriku. Siaplah naik, siaplah turun. Seperti itulah kehidupan ini. Jangan mudah mengeluh. Ini
Biasanya kalau sudah sepuh, sudah tua, karena ini temanya tema bahagia di usia tua, orang lebih tua itu lebih arif, lebih bisa menerima fakta hidup, kenyataan hidup. Saya ambilkan misalnya itu dari surat Al-Baqarah itu 155 saja ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini menegaskan, ya tentu saja orang hidup pasti akan kami uji, kata Allah, dengan sesuatu. Kalimat bisyai'in itu menunjukkan ujian itu sebagian kecil saja di dalam hidup kita, tidak besar. Bisyai'in kadang-kadang bentuknya ketakutan, kecemasan, kadang bentuknya kelaparan, kadang bentuknya berkurangnya harta, kadang bentuknya berkurangnya jiwa teman kita, keluarga kita meninggal duluan, wasamarot, berkurangnya buah-buahan. Jadi naik turunnya hidup itu wajar. Wabasyiris syabirin, gembirakanlah orang yang bisa sabar. Jadi ini banyak dijelaskan ketika dulu kita belajar stoikisme. Karena sunnatullahnya hidup itu kadang naik, kadang turun. Hidup yang tenang adalah orang yang siap naik, siap turun. Siap di atas, siap di bawah. Kan orang sering bilang, roda itu kadang di atas, kadang di bawah. Terus kamu protes, Pak, kalau saya di bawah terus gimana? Rodanya muternya lama, Pak. Jadi saya kan cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya karena hidup ini kadang di atas, kadang di bawah. Kalau ingin hidupmu kondusif, nyaman, tenang, siapkan mental. Di bawah ya saya siap, di atas ya saya siap. Jangan dikira siap itu hanya untuk di bawah ya, di atas juga siap. Banyak orang di atas lupa diri. Apalagi di bawah, banyak orang tidak terkendali lagi. Mungkin marah, mungkin kecewa ketika di bawah. Tapi kalau sudah siap dua-duanya, kita hidup ini lebih tenang. Ini ya, ini teori yang masyhur sebenarnya, cuma ya menjalankannya tidak gampang. Biasanya orang itu kalau di bawah panik, kalau di atas lupa diri. Nah, Syekh Muhammad Al-Ghazali menarik juga, di buku itu beliau ngutip dari Dr. Reinald Niebuhr. Dulu pernah kita kutip waktu di sesi doa. Jadi Dr. Niebuhr ini punya syair yang menarik. Teman-teman mungkin sudah hafal syair ini kelihatannya. Dulu yang di sesi doa itu banyak yang motong-motong doa ini. Jadi kalimatnya begini. Anugerahilah aku ya Allah kesabaran dan kemampuan untuk menerima segala yang memang harus terjadi. Yang kedua, anugerahilah aku ya Allah keberanian dan kekuatan untuk mengubah apa yang masih dapat diubah. Dan yang ketiga, anugerahilah aku ya Allah kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan keduanya. Jadi dalam hidup ini, seperti kata para filosof stoik, ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Ada yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Maka kita meminta pada Allah, ya Allah, untuk hal-hal yang tidak bisa aku ubah, di luar kendaliku, aku mohon anugerahi aku kuat dan sabar menerimanya. Karena kalau kita tidak kuat dan tidak sabar menerimanya, hidup kita akan sangat berat. Kenapa? Kita tidak bisa mengendalikannya, kita tidak bisa menolaknya.
tapi hadir dalam hidup kita. Di situ kita perlu kesabaran. Tapi ada hal yang bisa kita ubah, bisa kita tingkatkan. Untuk yang ini yang mohon pada Allah dianugerahi keberanian dan kekuatan. Berani mengubah, siap mengubah, karena saya punya daya untuk itu, punya kuasa untuk menjalankannya. Banyak orang yang punya kekuasaan untuk menjalankannya tapi tidak berani menjalankannya. Maka minta pada Allah diberi keberanian dan kekuatan untuk mengubahnya. Nah, yang ketiga yang paling penting membedakan dua hal ini. Untuk membedakan dua hal ini kita perlu kebijaksanaan. Jadi kita harus tahu, oh ini bisa saya ubah, maka saya semangat mengubah. Oh ini tidak bisa saya ubah, maka saya menerima. Yang bisa membedakan dua ini kebijaksanaan. Kamu harus bijaksana, karena banyak orang kebalik. Waktunya dia berusaha maksimal, dia diam saja. Saatnya dia menerima, dia protes. Dia tidak bisa nerima. Ini namanya tidak bijaksana. Ujian, waktunya harus belajar keras, dia cuek, santai-santai saja tidak belajar. Begitu nilainya keluar dan jatuh, baru dia mendekati dosennya, minta kebijaksanaan, baru gitu. Padahal itu saatnya dia menerima, dia malah gerak. Kemarin saatnya dia gerak untuk belajar, dia malah diam saja. Ini orang menyebutnya tidak bijaksana. Ya. Saatnya nembak, diam saja. Begitu diambil temennya, stres. Mulai sekarang panik. Ya kemarin diam saja. Oke, itu namanya tidak bijaksana. Nah, ada doanya. Berdoalah minta kebijaksanaan. Oh, kamu jadi filosof nanti. Karena filsafat cinta kebijaksanaan. Ya, kita lanjutkan. Mindset yang positif. Cara pikir yang positif. Tadi ada optimis, kalau ini lebih positif. Setiap urusan itu tunduk pada anggapan seseorang. Jika engkau mau, ia dapat engkau jadikan sebagai pembersih dan engkau lega. Dan kalau mau, dia dapat engkau jadikan pembinasa dan engkau marah. Pikiran kita itu bisa menentukan cara pandang kita menentukan hidup kita. Itu yang disebut mindset. Kalau kamu serba negatif cara pandangmu, ya hidupmu negatif, pahit. Tapi kalau positif cara hidupmu menyenangkan. Ngaji ini bagi mungkin yang mindsetnya negatif akan ada sangat banyak yang membuat tidak kerasan ngaji. Tapi yang mindsetnya positif ya akan nemu banyak hal yang positif. Ada hadis itu yang dikutip oleh Syekh. Jadi satu hari Nabi menjenguk ada seorang Arab Badui yang sedang sakit demam. Beliau menghibur orang sakit ini, semoga penyakitmu segera sembuh dan menjadi penawar dosamu. Orang Badui itu terus jawab, ini demam ini sangat mendidih, sangat panas, saya sudah tua, paling ini sebentar lagi saya mati. Jadi kalimatnya seperti itu. Jadi ini demam yang sangat panas menimpa orang tua, menyeret ke liang kubur. Dan Nabi ketika dengar orangnya mengeluh begitu, Nabi lalu berkata, ya kalau kamu bilang begitu, ya itu yang akan terjadi. Ini yang disebut mindset. Jadi kita itu sering, tadi loh, karena kecemasan tadi, cara berpikir kita terus negatif. Padahal kecemasan itu kan tentang yang belum terjadi. Karena cara berpikir kita negatif, jadi kita mungkin besok kita memang sengsara. Tapi orang cemas itu sengsaranya sejak sekarang. Mungkin besok kita susah juga sih, tapi orang cemas itu susahnya sejak sekarang. Jadi durasinya panjang, padahal
masih belum terjadi. Masih belum terjadi itu kan bisa terjadi, bisa tidak. Bisa kita antisipasi sejak sekarang, bisa kita ikhtiari biar tidak sesakit itu, sebenarnya bisa. Cuma karena kita terlanjur cemas dengan mindset positif, ya rasanya terus hidup ini akan sangat berat. Ada cerita lagi yang menurut saya menarik dari Rasulullah juga. Jadi Rasulullah ini lagi-lagi satu ketika mengunjungi sahabat yang sakit, kurus, lemah, tidak berdaya. Nah, ini mungkin Rasulullah diberi petunjuk oleh Allah. Rasulullah tanya pada sahabat ini, apa engkau pernah berdoa yang aneh-aneh pada Allah? Atau minta sesuatu padanya? Terus orang itu ingat, benar wahai Rasulullah, saya dulu pernah berdoa begini, ya Allah, jangan engkau siksa aku di akhirat karena dosa-dosa yang telah kulakukan. Kalau engkau akan menyiksaku juga, maka jadikan siksaanmu di dunia ini saja. Akhirnya ya dikabulkan Allah, ya tersiksa beneran akhirnya di dunia. Dia sendiri yang minta. Terus ditegur oleh Rasulullah, subhanallah, engkau tidak akan sanggup menerimanya. Tidakkah lebih baik kalau engkau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan selesai. Emangnya Allah tidak bisa membuat engkau diampuni ya dunia ya akhirat? Kenapa mintanya nanggung? Ya Allah, semoga anakku sukses semua, saya sengsara juga tidak apa-apa. Kadang-kadang begitu minta. Loh, apa Allah tidak bisa membuat semuanya sukses, semuanya bahagia? Kan pasti bisa. Pikiran kita saja yang terus neko-neko aneh-aneh. Ya, kadang-kadang kita gitu. Ya Allah, nanti setelah ini saya begini, tidak masalah asal sukses ujian saya, ya Allah, asal dapat dia, ya Allah, saya. Jadi kita memberi syarat sendiri, memberatkan kita sendiri. Kadang kita bikin nazar ini, nazar itu secara tidak proporsional. Wong ya tidak ada yang merintah begitu. Nah, ini hubungannya dengan mindset. Ya Allah, semoga klub saya sepak bola ini menang. Setelah ini saya ujian tidak lulus juga tidak apa-apa. Yang penting klubku menang misalnya ngono, karena gantilah nilai ujian saya jadi skornya sepak bola itu misalnya. Lu apa tidak bisa Allah membuat unggul semuanya? Kan bisa saja. Lah ngapain kita berdoa aneh-aneh? Ya, kalau sulit ya Rabbana atina, begitu saja. Rasulullah ngajarkannya kan simpel. Kenapa tidak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Selesai. Dapat kebaikan dunia akhirat. Lanjut. Kemudian beliau juga menasehati kita untuk melepaskan dendam. Jadi kata beliau, orang yang benar-benar berjiwa besar, setiap kali naik ke tingkat kesempurnaan, maka akan bertambah pula lapang dadanya, bertambah sifat santunnya, memaafkan kesalahan orang, dan mencari kebaikan-kebaikan mereka untuk menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Jika seorang pemuda kurang pengalaman memusuhinya dengan maksud akan melukainya, maka ia akan memandangnya dari puncak, seperti seorang filosof memandang anak-anak yang bermain-main di jalan, yang terkadang melemparinya dengan batu. Ini kalimatnya unik ya. Cirinya orang levelnya tinggi adalah orang yang hatinya luas, level spiritual maksudnya ya. Hatinya luas, mudah memaafkan. Dia tahu setiap orang punya keburukan, tapi terus dia membanding dengan kebaikannya. Dia tidak jadi benci, tidak jadi dendam. Bahkan kalau ada orang yang menjelek-jelekkan dia, menyakiti dia, dia melihatnya dari atas. Melihatnya dari atas itu dia
seperti orang tua yang melihat kelakuan anak-anak. Di situ pakai istilah filosof ya kan. Oh, filosof itu kan diasumsikan pikirannya dewasa. Kalau kalian lihat anak-anak pola itu kan kalian senyum saja tuh. Kalian enggak gimana-gimana, ya disenyumi saja. Nah itu orang seperti ini cirinya level spiritualnya sudah tinggi. Jadi melepaskan dendam, apalagi yang sudah berusia. Itu biasanya lebih luas hatinya. Nah, Syekh menyarankan kita untuk yuk kita naik level dengan cara apa? Mudah memaafkan, hati kita yang luas, kemudian tidak reaktif kalau ada orang menyakiti, menyerang kita. Kita sadar memang ada orang jahat, ada orang yang kurang ilmu, ada orang yang tersesat. Manusia itu macam-macam. Baik, lanjut. Terus di antara keutamaan dalam hidup adalah berbagi tanpa pamrih, beramal tanpa hal lain yang kita inginkan selain Allah saja. Ini sudah di mana-mana dijelaskan ya, kata beliau. Banyak manusia beramal karena didorong oleh bermacam tuntutan, motivasi, dan mengharapkan berbagai target. Sedikit mereka yang bergerak karena dorongan niat yang ikhlas. Menjauhkan diri dari perbuatan hina karena takut tercaan manusia sama sekali bukan kebaikan. Kenyataan kebaikan yang semu ini akan terungkap apabila tidak ada orang. Apa gerangan yang akan dilakukan orang ini jika dia sedang sendirian dan yakin bahwa tidak ada orang yang menyaksikan apa yang diperbuatnya atau apa yang ditinggalkannya? Ini menyuruh kita introspeksi beliau, segala kebaikan kita apa sudah ikhlas atau sekedar pamer saja ke orang lain. Banyak di antara kita yang lupa aspek ikhlas ini. Memang ikhlas itu yang tahu hanya diri kita masing-masing. Jadi di antara ciri sukses kita memperbarui diri adalah kita mampu menghidupkan sisi ikhlas ini, berbagi tanpa pamrih. Lanjut, menjaga diri. Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Ini sudah pasti. Namun, berusahalah sekuat tenaga agar tidak melalui jalan yang sesat. Seandainya melaluinya juga, mungkin karena tekanan atau tipuan, maka berusahalah agar tidak hanyut di dalamnya. Kembalilah dari arah mana datang begitu kesempatan ada secepat-cepatnya. Menjaga diri itu berarti termasuk menjaga diri dari dosa, maksiat, salah. Tapi kan Pak, manusia itu tidak akan luput dari salah. Akan selalu saja ada salah. Oke, ya paling tidak mari sekuat tenaga berusaha agar tidak salah jalan. Seandainya kok melalui juga, mungkin karena ketipu, karena khilaf, atau terpaksa, berusahalah untuk tidak hanyut di dalamnya. Pak, saya terpaksa Pak, curang Pak, lupa saya khilaf tadi Pak. Nah, berusaha untuk tidak larut itu tidak kok terus, tapi asik ya Pak, enak ya Pak, itu beda lagi, itu berarti menikmati namanya, gitu loh. Kalau memang kepleset khilaf, ya sesali itu, terus tobat, kembali secepat-cepatnya. Jangan ditunda, biasanya kalau merasa enak kan ditunda tobatnya. Ya Pak, saya tahu dosa, tapi enak ya Pak, nanti dulu ya. Ini beda urusannya berarti. Tidak menjaga diri. Menjaga diri itu wajar saja sih, kita manusia kadang-kadang salah, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang keliru. Tapi seandainya toh, iya saya khilaf Pak, saya keliru, cepat-cepat kembali.
bukan kok malah menikmati, apalagi meremehkan. Kan banyak di antara kita yang meremehkan. Alah Pak, ini dosa kecil, nanti wudhu saja rontok ini Pak, aman gitu. Allah Maha Penyayang Pak, tenang saja, nanti saya istighfar sudah langsung diampunin. Ini meremehkan namanya. Hitung-hitungannya beda. Khilaf melakukan dosa dengan meremehkan dosa. Meremehkan dosa inilah nanti kan ada hadis itu, tidak ada dosa kecil tapi diulang-ulang. Yo akhirnya jadi dosa yang numpuk, yang besar. Dosa besar kalau ditobati ya pada akhirnya diampuni. Oke, baik. Termasuk menjaga diri adalah menjaga kondusivitas batin kita. Hati-hati setiap kali kita melakukan hal negatif, itu yang pertama kali rusak diri kita sendiri. Kita benci orang, kita dengki pada orang, kita iri pada orang, kita dendam pada orang. Itu yang rusak duluan kita, bukan orang yang kita benci, orang yang kita dendam. Kenapa? Unsur-unsur tadi itu mengotori diri kita, batin kita. Jadi kata beliau, kadang-kadang orang seperti lumpuh otaknya karena ditimpa kerugian dan kemarahan yang sangat. Apakah itu menunjukkan adanya iman atau ihsan? Tidak. Sama sekali tidak. Dan tidak pula menunjukkan sikap jantan. Apa yang akan diperoleh oleh orang yang dikuasai perasaan marah yang sangat? Tidak lain adalah kerugian. Sekali lagi kerugian. Jadi kita rugi besar duluan. Kalau dalam diri kita ada unsur-unsur negatif tadi. Apakah itu sombong, apakah itu iri, apakah itu dengki, apakah itu dendam. Itu yang pertama rusak diri kita. Mari kita jaga diri kita dari itu. Pak, tapi kan kita harus menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan setegak-tegaknya tanpa harus mengotori dirimu. Kalau ada yang salah yang harus diluruskan, luruskanlah. Tanpa harus menyimpan kotoran dalam batinmu. Jadi ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali.